Ayo kita bikin sayur labu siam santan yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sayur labu siam santan untuk lontong sayur atau ketupat sayur atau untuk lebaran, bahkan untuk sayur nasi hangat pun juga ini enak banget, dijamin semua suka. Nah, teman-teman perhatikan ya cara membuatnya. Di sini aku siapkan ada labu siam yang ukuran sedang, tidak terlalu besar, sebanyak 4 buah. Untuk sayur labu siam ini wajib banget ya dicuci sampai bersih sebelum untuk kita eksekusi memasak. Nah, pastikan sampai benar-benar bersih ya. Kemudian lanjut, di sini karena labu siamnya masih muda dan kulitnya lembut, jadi tidak perlu untuk dikupas ya kulitnya. Langsung saja dibelah-belah seperti ini. Nah, tandanya dia kalau masih muda teman-teman, bijinya tidak ada ya, hampir tidak terlihat ataupun bijinya kecil banget seperti ini. Dan kita langsung potong-potong menyerupai korek api seperti ini. Kalau potongannya lebih tebal atau masih tebal seperti ini, bisa diperkecil lagi ya. Nah, ini aku diperkecil lagi teman-teman untuk potongan sayur labu siamnya. Dengan catatan ya teman-teman, kalau kalian dapat sayur labu siamnya yang tua atau kulitnya yang keras, itu wajib banget kulitnya dikupas. Nah, ini dia hasilnya yang sudah dipotong-potong menyerupai korek api. Dan akan aku sisihkan ke dalam wadah yang paling besar seperti ini. Kemudian tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh. Nah, ini fungsinya supaya menghilangkan atau mengurangi getah terdapat pada sayur labu siamnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini, boleh pakai sarung tangan juga. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan air seperti ini tandanya sudah cukup ya. Kemudian kita cuci dan bilas sampai bersih menggunakan air biasa. Kemudian angkat dikit demi sedikit ke dalam wadah lainnya untuk supaya airnya tidak ikut ya. Jadi kita cuci dan bilas sampai bersih. Kemudian lanjut aku melakukan pencucian dan bilas sampai kedua kalinya seperti ini. Jadi supaya lebih memastikan supaya sayur labu siamnya lebih bersih. Nah, segini sudah cukup ya teman-teman. Untuk sayur labu siamnya sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut, di sini aku siapkan ada campuran telur burung puyuh sebanyak 40 butir. Nah, ini dia teman-teman yang akan menjadikan sayur labu siam santannya nanti lebih enak ya, adanya telur burung puyuh. Kemudian aku rebus menggunakan panci yang airnya sudah mendidih seperti ini. Rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat dan dinginkan langsung ke dalam wadah yang sudah ada berisi air seperti ini. Kita dinginkan ya, setelah dingin wajib dikupas terlebih dahulu. Nah, ini dia telur burung puyuhnya sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut, beri garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh ke dalam air panci rebusan yang sudah mendidih seperti ini. Kemudian masukkan ayam sebanyak 2 kg yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini teman-teman. Sebelumnya sudah aku cuci bersih ya. Langsung kita rebus menggunakan air rebusan seperti ini di dalam panci. Nah, ini muat semuanya sebanyak 2 kg ayam. Ayamnya bagian paha semua ya teman-teman yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini cukup, tidak perlu lama-lama untuk merebusnya karena ini fungsinya supaya mengurangi dari bau aroma amis ayamnya. Sisihkan. Kemudian lanjut, aku siapkan ada bawang putih dan bawang merah untuk kita siapkan untuk kita bikin bumbu sayur labu siam santannya. Ada bawang putih 16 siung, bawang merah 25 buah. Kemudian aku sisihkan ke dalam wadah untuk dicuci bersih ya. Kemudian siapkan blender untuk menghaluskan bawang putih, bawang merah. Kemudian beri air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Setelah itu haluskan ya sampai benar-benar halus. Setelah halus seperti ini teman-teman penampakan halusnya ya. Aku sisihkan ke dalam mangkuk karena ini tidak muat ya. Lanjut, di sini ada bumbu halus lainnya, kunyit 2 ruas jari, lengkuas 3 ruas jari, cabai merah keriting 15 buah. Nah, pertama-tama untuk bumbu halus ini aku perkecil dulu supaya mempermudah dihaluskan dalam blender. Kunyit dipotong-potong, kemudian lengkuas juga dipotong-potong diperkecil ya. Dan untuk cabai merah keritingnya juga sama, dipotong-potong diperkecil seperti ini. Kemudian langsung masukkan ke dalam blender kunyit, lengkuas, dan cabai merah keritingnya. Setelah itu tambahkan ketumbar bubuk 2 sendok teh.
Kemudian tambahkan udang ebi sebanyak 4 sendok teh atau sebanyak 2 sendok makan ya. Kemudian tambahkan tomat merah 1 buah. Setelah itu haluskan dalam blender, haluskan sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Kemudian untuk bumbu aromatiknya ada serai 5 batang, daun salam 4 lembar, daun jeruk 15 lembar. Untuk serainya wajib banget digeprek seperti ini ya, supaya aromanya lebih sedap dan wangi. Dan untuk daun jeruknya juga sama, dirobek aja seperti ini supaya aromanya sedap dan lebih wangi. Saatnya kita memasak, siapkan wajan aluminium yang besar seperti ini. Tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Kita masak dalam kapasitas besar. Kemudian masukkan bumbu halus yang di blender semuanya, bawang dan percabayan dan lainnya. Kemudian ditumis ya sampai benar-benar matang dan kering seperti ini teman-teman. Bumbu halusnya diwajibkan sampai matang, sampai benar-benar nanti pecah minyak ya, supaya tidak langu untuk aroma dari bumbunya. Kemudian masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Setelah itu kita tumis berbarengan seperti ini, supaya aromanya lebih wangi dan sedap dan lebih keluar ya, kalau ditumis berbarengan dengan bumbu halus seperti ini. Digongso-gongso dulu, kemudian tambahkan air. Nah, di sini aku menggunakan air sebanyak 3,5 liter teman-teman, karena kita masak dengan kapasitas yang besar ya, menggunakan bahan-bahan yang disediakan, dan tentunya kita membutuhkan air atau untuk kuahnya sayur labu siam bumbu santan. Setelah diaduk merata, kemudian masukkan potongan ayam yang sudah direbus tadi. Nah, ini kita menggunakan campuran ayam ya, supaya nanti sayur labu siamnya lebih enak. Kita masak, diamkan biar mendidih seperti ini. Setelah mendidih, santan kental kelapa aku tambahkan 6 bungkus dalam kemasan santan kara seperti ini. Nah, tambahkan ya, masukkan untuk santan kentalnya sebanyak 6 bungkus. Jadi di sini nanti tetap teksturnya kuahnya cair ya, tidak kental untuk kuah santannya. Diaduk sampai merata. Untuk santannya kita matangkan terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan penyedapnya, garam 3 sendok makan. Kemudian kaldu jamur 3 sendok makan. Setelah itu tambahkan kaldu bubuk ayam 1 sendok makan atau 1 bungkus seperti ini, habiskan. Dan tambahkan saus tiram 2 sendok makan. Nah, ini dia kuncinya ya, pakai saus tiram. Tambahkan gula pasir 3 sendok makan. Nah, teman-teman, segitu ya untuk menambahkan penyedapnya dengan menyesuaikan kapasitas banyaknya air yang disediakan. Dan masukkan sayur labu siamnya. Kita masak sampai 20 menit. Setelah 20 menit, ini dia teman-teman, sudah aku masukkan ya telur burung puyuhnya di tahap terakhir, karena aku lupa kerekod tadi untuk memasukkan telur burung puyuhnya. Jadi ini sudah tahap terakhir ya. Setelah itu angkat dan sajikan. Ini dia sayur labu siam untuk lebaran atau untuk lontong sayur atau ketupat sayur, bahkan dimakan nasi hangat pun juga enak banget. Tambahkan bawang merah goreng untuk taburannya. Dan ini dia sudah siap disajikan dengan memasak sayur labu siam santan dengan kapasitas besar dan banyak ya. Ini rasanya enak banget teman-teman, wajib banget kalian coba untuk menu hari lebaran ataupun untuk menu hari-hari besar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.